Saya Ahmad Ardan Arya Satya dari kelas 12 IPS 1 nomor absen 2 akan mempresentasikan hasil membaca novel yang berjudul Di Atas Sajadah Cinta. Dikarang oleh Habibur Rahman El-Shirazi pada tahun 2006. Dengan ketebalan buku 260 halaman, diterbitkan oleh Republika di Kota Jakarta. Jadi, ceritanya, ada seorang pemuda di kota Kufah yang gemar ke masjid untuk beribadah, berdoa, dan mengaji. Orang-orang memanggilnya Zahid atau si ahli zuhud. Karena kezuhudannya, meskipun ia masih muda, dia dikenal masyarakat sebagai pemuda yang paling tampan dan paling mencintai masjid di kota Kufah pada masanya. Sebagian besar waktunya ia habiskan di dalam masjid untuk ibadah dan menuntut ilmu pada ulama terkemuka di kota Kufah. Saat itu, masjid adalah pusat peradaban, pusat pendidikan, pusat informasi, dan pusat perhatian. Pemuda itu terus larut dalam samudera ayat ilahi. Setiap kali sampai pada ayat azab, tubuh pemuda itu bergetar hebat. Air matanya mengalir deras. Neraka bagikan menyala-nyala di hadapannya. Namun, jika ia sampai pada ayat-ayat nikmat dan surga, embun sejuk dari langit terasa sebagai mengguyur sekujur tubuhnya. Ia merasakan kesejukan dan kebahagiaan. Ia bagai mencium aroma wangi para bidadari yang suci. Hatinya bertanya-tanya, apakah dia termasuk golongan yang mensucikan jiwanya, ataukah golongan yang mengotori jiwanya? Dia termasuk yang beruntung, ataukah yang merugi? Ayat-ayat itu ia ulang berkali-kali. Hatinya bergetar hebat, tubuhnya mengguncang, akhirnya ia pingsan. Sementara itu, di pinggir kota tampak sebuah rumah mewah bagai istana. Lampu-lampu yang menyala dari kejauhan tampak berkelap-kelip bagai bintang gemintang. Rumah itu milik seorang saudagar kaya yang memiliki kebun kurma yang luas dan hewan ternak yang tak terhitung jumlahnya. Dalam salah satu kamarnya, tampak seorang gadis jelita sedang menari-nari riang gembira. Wajahnya yang putih susu tampak kemerahan terkena sinar yang terpancar bagai 3 lentera yang menerangi ruangan itu. Kecantikannya sungguh mempesona. Sang ibu dan sang ayah bercengkrama dan berdiskusi masalah putrinya yang telah dewasa dan sudahlah pantas untuk menikah, serta masalah pinangan Abu Yasir kepada putranya untuk putra laki-lakinya. Sang ibu pun mengiyakan dengan alasan bahwa mereka tidak lain masih kerabat sendiri dan keluarga Afifah telah berhutang budi banyak terhadap keluarga Yasir. Ayah Afifah sebenarnya kurang menyetujui keputusan dari istrinya karena mengetahui bahwa Yasir adalah pemuda yang kurang baik. Pada saat yang sama, di sebuah tenda mewah tak jauh dari pasar Kufah, seorang pemuda tampan dikelilingi oleh teman-temannya. Tak jauh darinya seorang penari mengenggak-lenggokkan tubuhnya diiringi suara gendang dan seruling. Pemuda tersebut adalah Yasir. Keesokan harinya, usai salat duha, Zahid meninggalkan masjid menuju ke pinggiran kota. Ia hendak menjenguk saudaranya yang sakit. Ia berjalan dengan hati terus berzikir membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Ia sempatkan ke pasar sebentar untuk membeli anggur dan apel buat saudaranya yang sakit. Zahid berjalan melewati kebun kurma yang luas. Saudaranya pernah bercerita bahwa kebun itu milik saudagar kaya, Abu Afifah. Ia terus melangkah menampaki jalan yang membelah kebun kurma itu. Tiba-tiba dari kejauhan ia melihat titik hitam. Ia terus berjalan dan titik hitam itu semakin membesar dan mendekat. Matanya lalu menangkap dari kejauhan sana. Perlahan bayangan itu menjadi seorang yang sedang menunggang kuda. Lalu sayup-sayup telinganya menangkap suara seorang minta tolong. Suara itu datang dari arah penunggang kuda yang ada jauh di depannya. Ia menghentikan langkahnya. Suara itu semakin jelas terdengar. Suara seorang perempuan dan matanya jelas bisa menangkap penunggang kuda itu adalah seorang perempuan. Ia lalu berlari kencang. Mendengar teriakan sang gadis itu meminta tolong, membuat Zahid tegang. Apa yang harus ia perbuat? Sementara kuda itu semakin dekat dan tinggal belasan meter di depannya. Cepat-cepat ia menenangkan diri dan membaca sholawat. Ia berdiri tegap di tengah jalan. Tatkala kuda itu semakin dekat,
ia mengangkat tangan kanannya dan berkata keras, serasa berbicara kepada kuda tersebut. Bagi pasukan yang mendengar perintah panglimanya, kuda itu meringkik dan berhenti seketika. Perempuan yang ada di punggungnya terpelanting jatuh. Perempuan itu mengaduh. Yahid mendekat perempuan itu dan menyapanya. Mukanya tertutup cadar hitam. Dua matanya yang bening menatap Yahid. Dengan sedikit merintih, ia menjawab pelan bahwa dia tidak apa-apa. Hanya saja tangan kanannya sakit sekali. Mungkin terkilir saat jatuh. Yahid pun hanya tersenyum. Dua mata bening di balik cadar itu terus memandang wajah tampan Yahid. Menyadari hal itu, Yahid menundukkan pandangannya ke tanah. Perempuan itu perlahan bangkit. Tanpa sepengetahuan Yahid, ia membuka cadarnya dan tampaklah wajah cantik dan mempesona. Sang gadis mengucapkan terima kasih dan menanyakan siapa nama dari sang tuan yang telah menolongnya tadi. Bahkan juga menanyakan asalnya. Yahid mengangkat mukanya. Tak ayal matanya menatap wajah putri putih bersih mempesona. Hatinya bergetar hebat. Saraf dan ototnya serasa dingin semua. Inilah untuk pertama kalinya ia menatap wajah gadis cantik jelita dari jarak yang sangat dekat. Sesaat lamanya keduanya beradu pandang. Gadis itu tersenyum dengan pipi merah merona. Yahid tersadar. Ia cepat-cepat menundukkan kepalanya. Yahid dengan tenang memberitahukan nama juga tujuan melewati jalan tersebut. Tiba-tiba gadis itu berlari dan berdiri di hadapan Yahid. Terang saja Yahid gelagapan. Hatinya bergetar hebat menatap aura kecantikan gadis yang ada di depannya. Seumur hidup ia belum pernah menghadapi situasi seperti ini. Maksud gadis tersebut tak lain hanya sekedar menyampaikan namanya bahwa ia bernama Afifah sambil mengulurkan tangannya yang memegang sapu tangan. Terpaksa Yahid menerima sapu tangan itu. Gadis itu lalu minggir sambil menutup kembali mukanya dengan cadar. Yahid melangkahkan kedua kakinya melanjutkan perjalanan. Saat malam datang membentang jubah hitamnya, kota Kufah kembali diterangi sinar rembulan. Angin sejuk dari utara semilir mengalir. Afifah terpekur di kamarnya. Matanya berkaca-kaca, hatinya basah, pikirannya bingung apa yang menimpa dirinya. Sejak kejadian tadi pagi di kebun kurma, hatinya terasa gundah. Wajah bersih Yahid bagai tak hilang dari pelupuk matanya. Pandangan matanya yang teduh menunduk membuat hatinya semakin terpikat. Pembicaraan orang-orang tentang kesalehan seorang pemuda di tengah kota bernama Yahid semakin membuat hatinya tertawan. Tadi pagi ia menatap wajahnya dan mendengar tutur suaranya. Ia juga menyaksikan wibawanya. Tiba-tiba air matanya mengalir deras. Hatinya merasakan aliran kesejukan dan kegembiraan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sepertinya ia sedang jatuh cinta terhadap pemuda itu. Air matanya terus mengalir membasahi pipinya. Ia teringat sapu tangan yang ia berikan pada Yahid. Hatinya berbunga-bunga. Wajah yang tampan bercahaya dan bermata teduh itu hadir di pelupuk matanya. Sementara itu, di dalam masjid Kufah tampak Yahid yang sedang menangis di sebelah kanan mimbar. Ia menangis hilangnya kekusyukan hatinya dalam sholat. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Sejak ia bertemu dengan Afifah di kebun kurma tadi pagi, ia tidak bisa mengendalikan gelora hatinya. Aura kecantikan Afifah bercokol dan mengakar sedemikian kuat dalam relungan hatinya. Aura kecantikan lintas dalam sholat, baca Al-Quran, dan dalam apa saja yang ia kerjakan. Ia telah mencoba berulang kali menepis jauh-jauh aura pesona Afifah dengan melakukan sholat sekusyuk-kusyuknya. Namun usaha itu sia-sia. Ishak Yahid mengharu biru pada Tuhan Sang Pencipta hati, cinta, dan segala keindahan semesta. Yahid terus meratap dan mengibah. Hatinya yang dipenuhi gelora cinta terus ia paksakan untuk menepis noda-noda nafsu. Anehnya, semakin ia meratap embun-embun cinta itu semakin deras mengalir. Rasa cintanya pada Tuhan, rasa takutnya pada ayatnya, rasa cintanya pada rindunya pada Afifah, dan rasa tidak ingin hilangnya semua bercampur dan mengalir sedemikian hebat dalam relungan hatinya. Dalam puncak mujatnya ia pingsan. Menjelang subuh ia terbangun. Ia tersentak kaget. Ia belum sholat tahajud. Beberapa orang tampak tengah asik beribadah
bercengkrama dengan Tuhannya. Ia menangis, ia menyesal, biasanya ia sudah membaca 2 juz dalam sholatnya, lalu bangkit, wudhu, dan sholat tahajud. Di dalam sujudnya ia berdoa memohon ampun atas apa yang telah terjadi padanya. Pagi hari, usai salat duha, Yahid berjalan ke arah pinggir kota. Tujuannya jelas, yaitu melamar Afifah. Hatinya mantap untuk melamarnya. Di sana ia disambut baik oleh kedua orang tuanya. Mereka sangat tenang dengan kunjungan Yahid yang sudah terkenal ketakwaannya di seantero penjuru kota. Afifah keluar sekejap untuk membawa minuman lalu kembali ke dalam. Dari balik tirai ia mendengarkan dengan seksama pembicaraan Yahid dengan ayahnya. Yahid mengutarakan maksud kedatangannya, yaitu melamar Afifah. Sang ayah diam sesaat. Ia mengambil nafas panjang sementara Afifah menanti dengan seksama jawaban ayahnya. Keheningan mencekam sesaat lamanya. Yahid menunduk kepala, ia pasrah dengan jawaban yang akan diterima. Lalu terdengarlah jawaban ayah Afifah bahwa kedatangan sudah terlambat karena Afifah sudah dilamar oleh Abu Yasir untuk putranya yang bernama Yasir beberapa hari yang lalu. Yahid hanya mampu menganggukkan kepala. Ia sudah mengerti dengan baik apa yang didengarnya. Ia tidak bisa menyembunyikan irisan kepedihan hatinya. Ia mohon diri dengan mata berkaca-kaca. Sementara Afifah lebih tragis keadaannya. Jantungnya nyaris pecah mendengarkannya. Kedua kakinya seperti lumpuh seketika. Ia pun pingsan pada saat itu juga. Yahid kembali ke masjid dengan kesedihan tak terkira. Keimanan dan ketakwaan Yahid ternyata tidak mampu mengusir rasa cinta pada Afifah. Apa yang ia dengar dari ayah Afifah membuat nestapa jiwanya. Ia pun jatuh sakit. Suhu badannya sangat panas. Berkali-kali ia pingsan. Ketika keadaannya kritis, seorang jamaah membawa dan merawatnya di rumahnya. Ia sering mengigau. Dari bibirnya terucap kalimat tasbih, tahlil, istighfar, dan Afifah. Kabar tentang derita yang dialami Yahid itu tersebar ke seantero kota Kufah. Angin pun meniup kabar ini ke telinga Afifah. Rasa cinta Afifah yang tak kalah besarnya membuat menulis sebuah surat pendek yang berisikan rasa hati Afifah serta keinginan untuk bertemu dan memadu kasih. Surat itu ia titipkan pada seorang pembantu setianya yang bisa dipercaya. Ia berpesan agar surat itu langsung sampai ke tangan Yahid. Tidak boleh ada orang ketiga yang membacanya, dan meminta jawaban Yahid saat itu juga. Hari itu juga surat Afifah sampai ke tangan Yahid. Dengan hati berbunga-bunga, Yahid menerima surat itu dan membacanya. Setelah tahu isinya, seluruh tubuhnya bergetar hebat. Ia menarik nafas panjang dan beristighfar sebanyak-banyaknya. Dengan berlinang air mata, ia menulis untuk Afifah, mengatakan apa yang ada di dalam hatinya. Begitu membaca jawaban Yahid itu, Afifah menangis. Ia menangis bukan karena kecewa, tapi menangis karena menemukan sesuatu yang sangat berharga, yaitu hidayah. Pertemuan dan percintaannya dengan seorang pemuda saleh bernama Yahid itu telah mengubah jalan hidupnya. Sejak saat itu, ia meninggalkan semua gaya hidupnya yang glamor. Ia berpaling dari dunia dan menghadapkan wajahnya sepenuhnya untuk akhirat. Sorban putih pemberian Yahid itu dijadikan sajadah, tempat di mana ia bersujud dan menangis di tengah malam memohon ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siang ia puasa, malam ia menghabiskan dengan bermujanat pada Tuhannya. Di atas sajadah putih ia menemukan cinta yang lebih agung dan lebih indah, yaitu cinta kepada Allah. Hal yang sama juga dilakukan Yahid di Masjid Kufah. Keduanya benar-benar larut dalam samudera cinta kepada Allah. Allah Maha Rahman dan Rahim. Beberapa bulan kemudian, Yahid menerima sepucuk surat dari Afifah yang mengatakan bahwa ayahnya memutus tali pertunangan dengan Yasir. Afifah pun meminta untuk Yahid segera datang melamar untuk melaksanakan sunnah Rasulullah secepatnya. Seketika itu, Yahid sujud syukur dan mihrab Masjid Kufah. Bunga-bunga cinta bermekaran dalam hatinya. Tiada henti bibirnya mengucapkan hamdalah. Untuk tokoh utamanya adalah Yahid dan Afifah. Dan karakternya untuk Yahid adalah sabar, rajin, dan soleh. Dan Afifah
ceria, dan sabar. Dan tokoh yang ketiga adalah Yasir. Yasir memiliki karakter yang glamor dan nakal atau pemuda yang kurang baik. Untuk konfliknya, Zahid dan Afifah yang saling mencintai tetapi tidak bisa mencintai karena Afifah sudah dilamar oleh Yasir. Dan cara mengatasi konflik adalah berpasrah diri kepada Allah, bersabar menunggu keberkahan dari Allah. Untuk amanahnya adalah sebagai seseorang kita harus memiliki rasa sabar dan syukur terhadap apa yang diberikan oleh Allah dan menerima ketetapan yang Allah berikan dan tidak mengeluh. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangannya mohon maaf.